Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat, walaupun di bulan puasa nih, sudah hari hampir ke-20 ya, semoga masih semangat menjalani hari-hari, dan selamat Hari Kartini buat perempuan hebat. Saya percaya bahwa semua perempuan-perempuan itu pasti hebat, karena luar biasa, multi talented begitu ya, secara fisik, kemudian secara berbagai jenis pekerjaan harus dikerjakan oleh perempuan, dan saya percaya perempuan pasti semuanya bisa semuanya. Salam kenal kepada Prof. Mailing, kepada Dr. Mustika Sari, senang sekali, kepada Mbak Joyce nih, sahabat saya nih, dan juga tentunya tuan rumah, saya panggilnya Bro Fitra gitu ya, karena kami tadi sudah diperkenalkan kalau di PSI memanggil sesama itu dengan Bro dan Sis. Izin saya sedikit sharing, barangkali saya mau ceritakan dulu berbagai background yang kami melihat masih terjadi di Indonesia. Sebelum nantinya saya dengan senang hati kalau bisa berdiskusi lebih banyak, sehingga kita bisa saling mendapatkan masukan, dan tujuannya tentunya di akhir bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang terbaik, apa yang kira-kira langkah paling tepat yang bisa kita lakukan untuk menjadikan perempuan-perempuan di Indonesia ini menjadi semakin hebat dan semakin hebat lagi. Baiklah, saya mencoba memulai bahwa pada hari ini tema kita adalah mengenai peran strategis perempuan dalam pembangunan dan mengentaskan ketimpangan gender. Nah, garis bawahnya pada judul kali ini saya mau mencoba membahas dulu mengenai adanya ketimpangan gender. Ketimpangan gender, next, boleh dibantu, mohon maaf. Ya, sebelumnya saya ingin melihat gambaran yang terjadi. Yang mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan itu masih terjadi dan banyak sekali. Kami di PSI setiap hari mendapatkan laporan dari berbagai macam pihak perempuan, baik yang sudah usia dewasa, bahkan yang masih anak-anak, yang mengalami berbagai bentuk kekerasan dan mereka tidak punya tempat untuk mengadu. Hal tersebut juga didukung oleh data catatan tahunan dari Komnas Perempuan yang mencatat ada lebih dari 300.000 kasus kekerasan gender berbasis perempuan. Dan yang sangat menyedihkan, teman-teman sekalian, bahwa terjadi peningkatan yang sangat-sangat signifikan, yaitu 50%. Bisa dibayangkan bahwa pada tahun 2021 yang lalu meningkat 50%. Ini bisa dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, barangkali ada faktor pencetus utamanya adalah karena pandemi. Kondisi pandemi ini tidak hanya merusak tatanan dunia bisnis begitu ya, tetapi juga berdampak langsung menjadi side effect yang nempel sekali dengan tingkat kekerasan dan terutama terhadap perempuan. Ini adalah PR besar untuk kita semuanya, bagaimana kita bisa berikut serta menurunkan angka kekerasan, kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi katakanlah teman bicara gitu ya, bahkan ke tetangga atau teman-teman terdekat kita yang barangkali juga tidak menyangka ternyata dia mengalami kekerasan tetapi tidak tahu kepada siapa untuk mengadu, maka jadikanlah kita tempat untuk membantu untuk sedikit barangkali mengurangi stres atau dampak psikologis yang dialami oleh korban-korban kekerasan ini. Bahkan kalau sampai dengan tingkat yang lebih tinggi bisa menjadi teman untuk kemudian melakukan laporan kepada pihak kepolisian dan hal-hal yang lainnya. Baik, next. Dari survei yang lain yang menyatakan beberapa hal berikut ini, survei ini diambil dari UN Women tahun 2021, bahwa tadi siklus kekerasan yang terjadi di Indonesia ini ternyata secara worldwide gitu ya, UN juga melakukan beberapa perbandingan antara apa yang dialami oleh perempuan dan apa yang dialami oleh laki-laki. Nah, perbandingan ini misalnya yang mengalami penurunan pendapatan, ternyata betul yang paling besar tetap perempuan. Yang kedua, siapa yang harus mengurangi waktu kerja berbayar?
ternyata juga dampaknya kepada perempuan. Siapa kemudian harus melakukan pekerjaan rumah lebih banyak? Nah, ini sudah tidak asing lagi pasti ya, sudah jelas jawabannya pasti perempuan. Inilah yang kemudian mengakibatkan secara langsung bahwa perempuan ini akan lebih rentan terhadap stres akibat beban ganda dan juga kewajiban perempuan untuk mengasuh anak lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah, next. Oke. Ini adalah gambaran sedikit bahwa sejak Juni 2021, karena tadi kami melihat isu-isu perempuan terhadap kekerasan luar biasa banyaknya, maka kami merasa kami harus melakukan sesuatu. Yang kami buat di awal adalah kami meluncurkan satu komite kerja, yaitu Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak, atau yang biasa disingkat KSPPA. Ini adalah gugus tugas, mohon maaf, yang dibentuk oleh Partai Solidaritas Indonesia agar lebih banyak perempuan dan anak perempuan gitu ya yang menjadi korban kekerasan. Kebanyakan yang melapor dari kami itu memang sudah mengalami kekerasan seksual, bisa dibantu dan diadvokasi. Kalau tadinya laporan datang kepada kami masih harus setiap kali membentuk badan secara ad hoc begitu. Nah, sekarang kami sudah mempunyai komite gugus tugas khusus yang memang sudah tertraining gitu ya, melakukan step-step dari pelaporan sampai dengan pendampingan. Karena kami sadar begitu bahwa korban-korban kekerasan ini biasanya tidak bisa terlalu terbuka di awal begitu ya, karena sudah mengalami tekanan-tekanan tertentu, maka para pendampingnya tentu harus dibekali dengan ilmu-ilmu psikologi tertentu. Untuk itu kami membuat komite ini yang insya Allah begitu ya sudah kami siapkan. Memang kami memberikan training-training khusus kepada teman-teman yang mau bertugas di dalam komite ini. Komite ini tidak hanya tertutup kepada Partai Solidaritas Indonesia, tetapi di berbagai daerah sekarang kami sudah memiliki beberapa cabang yang sudah siap begitu ya untuk kemudian memberikan pendampingan kepada korban-korban kekerasan berbasis gender ini, dan kami menerima dan kemudian syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah banyak sekali yang bergabung, bersedia menjadi sukarelawan untuk terus melakukan pendampingan dan advokasi terhadap korban-korban kekerasan seksual yang sangat merajalela. Ini aduh sungguh luar biasa, ini harus menjadi perhatian utama bagi kita semuanya. Oke, boleh next? Ya, ini adalah barangkali beberapa kali cuplikan-cuplikan berita begitu ya, bahwa kinerja KSPPA ini juga turut mendampingi 13 santriwati yang di Bandung, barangkali yang sekarang sudah teman-teman ketahui semuanya, pelakunya dijerat hukuman mati. Ini kami juga awalnya mendapatkan laporan dan kami turut mendampingi ke-13 santriwati tersebut. Dan di tempat-tempat lain, misalnya di Bekasi, waktu itu ada korban yang mengalami kasus perkosaan remaja oleh anak anggota DPRD Bekasi. Ini kasus masih berjalan. Jadi kita tidak bisa diam saja, teman-teman semuanya, kita harus mengambil peran apapun yang bisa kita lakukan untuk menghentikan kekerasan ini. Sebab mau tidak mau kita sudah lihat korban terus banyak berjatuhan dan tidak mungkin menyerahkan kepada peran pemerintah saja, tetapi kita semua harus turut mengambil peran untuk menghentikan segera kekerasan ini. Next, nah ini adalah satu hal yang menurut saya cukup menarik untuk dibandingkan, bahwa kita mengetahui bersama sejak putra mahkota Muhammad bin Salman yang baru menggantikan pendahulunya begitu, dia membuat vision Arab Saudi untuk tahun 2030, di mana nomor satu kebijakan yang dia lakukan adalah sekarang untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bekerja. Kita ketahui bersama bahwa dulu perempuan itu di sana sangat dibatasi gitu ya, tidak boleh bekerja sama sekali, atau kalau bekerja itu hanya boleh yang berkenaan langsung dengan
urusan keagamaan gitu ya, itu boleh. Tapi di luar itu sektor ekonomi lainnya sama sekali ditutup. Tapi sekarang sejak adanya Putra Mahkota yang baru dengan Vision 2030-nya ini telah memberikan akses bagi perempuan lebih banyak kepada pendidikan dan sudah boleh bekerja di berbagai hal. Nah, dengan dibukanya akses kepada perempuan ini, maka mencatatkan nilai yang sangat signifikan terhadap pembangunan ekonomi di sana. Yang tadinya tidak boleh bekerja, sekarang hampir 31% perempuan boleh bekerja di sana. Dan itu membuat keuangan di Arab Saudi yang tadinya minusnya belasan persen menjadi 1 digit saja. Nah, ini adalah suatu peran serta perempuan yang kita ketahui kalau selama ini perempuan dibilang kurang bisa berkontribusi secara ekonomi. Nah, kita bisa lihat nih contoh paling ekstrimnya terjadi di Arab Saudi. Ketika perempuan diberi akses, maka secara global ekonomi di Arab Saudi, secara national wide-nya, mengurangi beban keuangan yang tadinya sempat minus belasan persen menjadi 1 digit saja. Dan ini terus bergulir sampai dengan target di 2030 mereka mentargetkan ekonominya sudah surplus kembali. Nah, ini tentunya menunjukkan bahwa pembangunan negara itu akrab atau aspek ekonomi untuk suatu negara itu dipengaruhi secara signifikan oleh perempuan, bahwa perempuan itu bisa memberikan kontribusi yang penting dalam berbagai tantangan untuk pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi. Untuk itu penting sekali bagi perempuan untuk diberikan kesempatan yang sama. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia pun dari data yang kami miliki, data Kemenkeu April 2021, ternyata peran perempuan juga sudah semakin besar. Bahwa pada sektor UMKM 53,76% itu sudah dimiliki oleh perempuan. Jadi UMKM yang begitu banyak sekarang dan 97% karyawannya adalah perempuan. Ini tentu sangat membanggakan. Sehingga dengan demikian tidak heran apabila sekarang kontribusi dalam perekonomian itu perempuan sudah mencapai 61%. Begitu juga di bidang investasi, kontribusi perempuan sudah mencapai 60%. Next. Walaupun ketika kita membandingkan dengan negara-negara sekitar gitu ya, data UNDP 2018, pendapatan PNB perempuan di Indonesia memang belum sama atau masih paling tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan next kita border to Malaysia aja kita masih sepertiganya gitu ya. Sehingga inilah yang masih harus kita kejar terus-menerus. Next. Barangkali saya boleh cerita sedikit nih beberapa pengalaman apa yang PSI lakukan untuk membantu support para teman-teman kita di bidang UMKM. Jadi kita ketahui bersama tadi bahwa UMKM ini sangat erat dengan peran serta perempuan di dalam perekonomian, maka kita memiliki beberapa kedekatan dengan teman-teman UMKM. Kita mencoba agar mereka tetap produktif bagaimana caranya pada saat pandemi. Dulu ketika kita berkeliling sebelum masa pandemi, banyak teman-teman yang kemudian mengeluhkan, kami ini industri rumahan yang biasa pembeli ya hanya tetangga-tetangga kami gitu ya. Sehingga ketika pandemi, tetangganya memiliki kemampuan daya beli yang menurun, kebingungan harus menjual kemana, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang kami lakukan, kami mencoba melakukan berbagai pelatihan, misalnya pengawetan makanan, kemudian packing yang lebih baik gitu ya, sehingga barang yang tadinya hanya terbatas dijual di daerah tetangganya saja, teman-temannya saja, sekarang bisa mereka simpan dengan lebih awet, mereka packing dengan lebih baik, dan bisa dikirim ke daerah-daerah lain, bahkan bisa sampai ke luar negeri untuk ekspor. Nah, inilah beberapa UMKM yang menjadi binaan kami. Ada UMKM roti pada saat itu, kemudian pengusaha kaos, sambal, sampai dengan kopi instan begitu. Nah, kami mencoba untuk mendekat terus dengan mereka, mencoba menawarkan berbagai solusi apa yang menjadi masalah
Selain juga yang paling biasa diminati adalah pelatihan sosial media, bagaimana kemudian melakukan marketing begitu ya untuk membuat tawaran produk-produknya menjadi jauh lebih menarik. Jadi kami suka mengadakan misalnya webinar, bagaimana caranya membuat foto menjadi menarik, atau kita melakukan untuk industri kopi misalnya membuat webinar, mengundang ahli-ahli bahkan dari beberapa di luar negeri, pasar di luar apa yang dibutuhkan, sehingga kami mencoba melingkan di antara mereka. Jadi ketika pertanyaan besarnya, mungkin boleh next. Apa yang harus dilakukan agar pembangunan ekonomi ini tidak bias gender lagi? Dalam konteks ini, kesetaraan pemberdayaan gender ditujukan untuk tercapainya kesamaan akses bagi perempuan dan laki-laki. Inilah yang kami mencoba lakukan, bahwa perempuan itu juga selalu kami bekali dengan berbagai macam akses, baik sekarang tentunya jauh lebih mudah ya dengan digital begitu, jadi tidak harus terbatas ruang dan waktu lagi. Dan disitulah kami mencoba memberikan pembekalan yang bisa siap saji begitu, ilmu-ilmu yang mudah dipelajari, mudah diaplikasikan, dan kemudian bisa mendatangkan manfaat untuk dapat dijual secara ekonomis. Berikut adalah beberapa hal yang juga harus dilakukan, bahwa kita juga harus terlibat, kita tidak bisa diam saja kemudian menyerahkan kepada pemerintah, tetapi kita harus ikut terus mengambil peran dan turut serta dalam berbagai hal untuk memastikan bahwa perempuan itu mendapatkan ruang yang selayaknya. Satu hal penting barangkali sedikit mundur ke belakang, bahwa sejak tahun 2017 kita ketahui di Undang-Undang Nomor 7 dengan adanya kewajiban untuk memberikan ruang minimal 30% keterwakilan perempuan di dalam parlemen. Tentunya ini menjadi suatu ruang yang baru begitu ya bagi perempuan juga untuk lebih aktif lagi di bidang politik. Sebab kalau bukan perempuan yang kemudian menyuarakan kepentingan perempuan, tentu pasti ada yang kurang pas karena tidak mengetahui persis bagaimana keadaan seorang perempuan yang secara sosial diharuskan gitu ya, secara kita memiliki kewajiban menjadi seorang ibu, menjadi seorang anak, kemudian biasanya dengan keterbatasan itu, tetapi bagaimana kemudian mencari hal yang paling pas, kemudian dapat menyuarakan aspirasi-aspirasi perempuan apabila tidak ada keterwakilan perempuan di dalam ruang politik. Nah, sejak 2017 inilah kemudian sudah banyak keterwakilan perempuan di berbagai daerah, dan ini menjadi salah satu titik gantung kita untuk kemudian peran-peran perempuan, permasalahan perempuan dapat terus menjadi hal yang utama yang menjadi dipecahkan untuk kemudian perempuan ini dapat lebih diberdayakan lagi di Indonesia. Nah, mungkin itu beberapa masukan dari saya. Ini adalah sebagai pemantik diskusi saja. Semoga berguna bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang salah.